untuk melakukan aturan yang telah ditetapkan pemerintah mengenai cara pemulasaran atau cara pemakaman yang harus dilakukan oleh pasien yang terkena COVID-19. Serta banyak sekali stigma masyarakat yang buruk mengenai keluarga pasien yang terkena COVID-19. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara mengubah mindset atau stigma masyarakat Indonesia agar dapat menerima pasien COVID-19 dan dapat mendukung secara keseluruhan proses pemulasaran atau proses pemakaman yang sesuai dengan aturan yang ada di pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dijawab ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Munazil ya. Jadi sebetulnya ya kita mesti paham dulu stigma itu apa. Jadi stigma ini adalah bentuk diskriminasi atau mendiskreditkan seseorang yang mungkin memiliki penyakit tertentu ya. Kalau dalam konteks ini kita akan menceritakan COVID-19 ya. Jadi yang akan sebetulnya untuk merubah mindset apabila seseorang memiliki stigma itu dengan memberikan pengetahuan ya. Jangankan untuk COVID-19, untuk gangguan jiwa saja stigma itu sangat buruk ya. Gangguan jiwa, HIV, penyakit tuberkulosis, mereka atau masyarakat umum memiliki stigma yang buruk terhadap penyintas penyakit tersebut ya. Jadi dengan cara apa kita untuk bisa merubah mindset orang ya terhadap stigma COVID-19 ini adalah dengan pengetahuan. Jadi untuk ada yang namanya perubahan perilaku ya, perubahan perilaku menurut teori Bloom itu dengan cara memberikan pengetahuan yang cukup untuk kepada masyarakat agar perilakunya juga berubah, agar sikapnya berubah. Jadi adanya pengetahuan itu otomatis akan merubah sikap. Contohnya, ketika orang lain tidak mengetahui atau masyarakat tidak mengetahui COVID-19 itu penyebarannya seperti apa, yang mereka tahu yang selama ini adalah berita-berita yang hoax ya, bahwasanya misalnya kalau kita tahu COVID-19 itu bisa tidak dengan airborne. Nah, airborne itu dalam penelitian pun bisa dengan airborne tapi dengan jarak sekian meter. Makanya kita itu ada yang namanya social distancing. Nah, jadi pengetahuan seperti itu seharusnya diketahui oleh masyarakat umum sehingga menghindari stigma menghindari stigma yang memang sebetulnya muncul di tengah masyarakat atau di tengah pandemi seperti ini. Jadi jawaban dari saya adalah pentingnya pengetahuan yang cukup untuk masyarakat sehingga tidak ada label atau stereotip terhadap masyarakat yang mungkin penyintas ataupun yang memang saat ini terinfeksi dengan COVID-19. Ya, jadi begitu. Bagaimana? Kembali ke Pak Iqbal, silakan. Oke, terima kasih Bu Putri ya atas jawabannya. Mungkin sudah mungkin cukup menjawab juga ya. Atau Mas Munazil ada yang ingin diklarifikasi? Terima kasih atas jawabannya Bu. Memang benar. Oke, sepertinya menurut saya memang. Ada lagi Mas mungkin? Saya ingin menanyakan sedikit Mas. Terima kasih ya Mas Munazil ya. Oke. Mengenai pemberian pengetahuan ini kan pertanyaan baru ya? Sedikit menanyakan penjelasan yang tadi udah dijelaskan sama Bu Triana. Mengenai pemberian pengetahuan kan tentu saya udah di-sharekan banyak sama pemerintah nih Mbak, khususnya pemerintah Indonesia udah gembar-gembor sekali bagaimana cara penyebaran COVID-19, bagaimana cara melakukan pencegahan dan sebagainya. Tapi kan kebanyakan masyarakat kita ini kebanyakan nggak peduli terhadap dirinya sendiri. Terima kasih. Ya. Oke. Mungkin tadi sedikit menekankan aja ya, mungkin Mas Munazil ya. Kalau udah pernah dikasih tapi ya kurang peduli atau apa gitu ya. Tapi lagi-lagi mungkin tadi boleh ditambahkan kembali Bu Putri mungkin penekanannya terkait dengan penanaman pengetahuan ini Bu Putri. Silakan.
Oke, sebetulnya untuk perubahan perilaku itu sendiri membutuhkan waktu ya. Jadi tidak bisa begitu dikasih pengetahuan atau begitu dikasih intervensi, penyuluhan dan segala macam, orang dengan seketika akan paham atau orang seketika akan menghilangkan mindset stigma itu tadi. Ya, jadi semuanya itu butuh proses dan butuh waktu. Apalagi seperti yang kita tahu, sebetulnya pemerintah juga sih yang membuat, menurut saya, yang membuat kita semakin uh, punya pikiran negatif atau stigma terhadap seseorang. Kenapa? Karena sedikit-sedikit ini masalah COVID-19 dibesarkan dan cara menurut saya ya itu sangat-sangat tidak tepat. Jadi membuat orang lain atau masyarakat umum juga menanggapinya dengan hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi mungkin maksud pemerintah itu baik, tetapi bisa saja penerimanya terhadap masyarakat itu juga belum tentu baik karena ada faktor pendidikan dan ada faktor mungkin pengetahuan seseorang itu mempengaruhi masyarakat umum dalam menerima pengetahuannya. Jadi menurut saya intervensi yang tepat ataupun cara yang tepat untuk memberantas stigma adalah dengan pengetahuan dengan memberikan pengetahuan yang tepat dengan cara bagaimana kita mengikut sertakan di sektor-sektor lain, misalnya bukan hanya dari segi pemerintah, tetapi mungkin bisa kita lakukan ya seperti ini webinar, banyak webinar, mungkin masyarakat umum juga harusnya bisa ngikut untuk khusus materi terkait dengan stigma untuk COVID-19. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya itu yang mungkin harusnya dilakukan oleh pemerintah. Ya, baik Bang, silakan. Semoga ini dimengerti dan bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Putri. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan kedua ya. Sudah saya lihat ada Ibu Risnawati dari Cimahi. Nah, ini cukup jauh nih kita nyebrangin pulau. Oke, Bu Risnawati sudah bisa koneksi dengan kita. Silahkan boleh di-unmute-kan suaranya dan langsung sampaikan pertanyaannya. Silahkan Ibu Risnawati dari Cimahi. Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya guru di salah satu SLB. Saya tadi tertarik dengan asesmen. Nah, saya mau nanya ini, apakah asesmen DASS 21 itu berlaku untuk masyarakat umum, misalnya kayak anak atau dewasa atau orang tua, apa itu berbeda atau sama saja? Begitu mungkin Bu, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Risnawati. Untuk asesmen sebetulnya itu salah satu saja Bu. Jadi asesmen DASS itu salah satu asesmen yang saya tampilkan di slide untuk mengukur tingkat depresi, ansietas juga stres ataupun ansietas maksudnya kecemasannya. Nah, ataupun asesmen ataupun pengukuran untuk tingkat depresi dan yang lainnya bisa nanti Ibu searching ya, ada Bu untuk bukan hanya DASS saja, ini cuma salah satu saja karena DASS ini memiliki kelebihan dia bisa mengukur tingkat depresi, ansietas ataupun kecemasan dan stres dalam satu kali pengukuran. Nah, kalau pertanyaannya tadi apakah ini bisa digunakan untuk hanya untuk dewasa saja ataupun untuk anak-anak, setahu saya untuk anak-anak itu punya untuk mengukur stres ya Bu ya, untuk mengukur stres itu punya pengukuran sendiri, asesmen sendiri ya, khusus untuk children ya. Itu kalau tidak salah saya ada di WHO ya, kuesionernya, dan mungkin bisa nanti Ibu atau nanti saya bantukan untuk memberikan asesmen itu kalau memang Ibu membutuhkan asesmen tersebut untuk pengukuran anak-anak di SLB. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah DASS ini sebaiknya memang ya digunakan pada orang dewasa ya, bukan dewasa juga, mungkin kategori usia dewasa awal ya, remaja sampai dewasa awal, dewasa akhir. Nah, dan lansia pun juga ada Bu untuk pengukurannya. Jadi bukan hanya bukan hanya dewasa umum saja, tetapi untuk lansia pun juga ada khusus. Jadi kadang-kadang kita punya asesmen ini seperti itu Bu. Jadi untuk penelitian pun kita menggunakan asesmen ini tergantung responden kita atau tergantung dari orang yang akan kita ukur ya, peserta yang akan kita ukur. Nah, kalau
untuk untuk anak-anak sendiri, khususnya untuk SLB. Nah, itu biasanya untuk anak-anak ada untuk pengukuran untuk stres pada anak-anak itu ada. Jadi saya rasa untuk DASS belum tepat ya Bu, seperti itu Bu Risnawati. Kembali ke Pak Iqbal. Terima kasih Bu Putri yang sudah menyampaikan jawabannya. Oke, karena waktu kita juga sudah mepet, saya rasa saya ambil satu pertanyaan terakhir ya, yaitu ada dari Mas Daniel dari Universitas Tanjung Pura. Oke, Mas Daniel bisa koneksi dengan kita, silahkan unmute-kan suaranya, sampaikan pertanyaan, dan nanti langsung dijawab oleh Nestriana Hartina Putri. Silahkan Mas Daniel. Selamat pagi Bu. Saya mau bertanya mengenai kan kemarin ada permasalahan sedikit tentang new normal di bidang pendidikan. Nah, dikhawatirkan nanti kalau misalnya para murid masuk kembali ke sekolah akan menjadi klaster baru COVID-19. Nah, kemarin Menteri Pendidikan juga menyatakan bahwa dikhawatirkan jika para murid berlama-lama di rumah akan mengalami stres. Pertanyaannya, apakah lebih baik murid di rumah atau di sekolah dari segi kesehatan jiwanya, Bu? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan saya jawab dari Pak Daniel Alexander Changestu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah sebetulnya kalau ini ngomonginnya murid berarti anak-anak ya, berarti bukan mahasiswa di sini konteksnya ya, berarti usia dalam rentang usia anak sekolah dan remaja ya. Nah, kalau ditanyakan mana yang lebih baik, murid di rumah ataupun di sekolah, nah ini sebenarnya bagaikan uang dengan dua mata sisi, ya. Jadi antara baik dengan buruknya masing-masing pasti punya kekurangan dan kelebihan, ya. Kenapa? Karena kita itu pasti membutuhkan sosialisasi, ya. Jadi anak-anak kadang stres ya di rumah, ya, stres sekali di rumah. Kenapa? Karena yang dia lihat mungkin keluarganya saja, mungkin permainan juga itu saja, mungkin tidak bisa bertemu dengan teman, itu sangat membuat mereka menguras emosinya. Jadi seolah-olah berada di rumah itu membuat ketakutan sendiri atau semacam pemicu mereka untuk mengalami hal-hal yang mengarah ke gangguan jiwa sebetulnya. Jadi bukan masalah psikososial saja, bisa saja ke arah kesehatan jiwa, gangguan jiwa ya, bisa saja depresi ya yang akan dialami apabila murid lama sekali berada di rumah. Bahkan sudah ada beritanya suicide ya, karena mereka tidak ingin lagi berada di rumah dan ingin kembali ke sekolah. Tapi di sekolah, nah ini dia, di sekolah dikhawatirkan namanya anak-anak, mereka belum paham mungkin, mereka tidak bisa berjaga social distancing, mungkin selama ini nggak ketemu malah makin dekat dengan temannya. Nah itu yang dikhawatirkan ya. Jadi untuk lebih baik di sekolah kalau menurut saya. Kenapa? Karena ada sosialisasi dan ada hubungan mereka dengan timbal balik ya dengan teman-temannya. Tapi kalau di rumah tidak ada, nah itu yang dikhawatirkan. Tapi di sekolah dikhawatirkan bukan dari segi kesehatan jiwa, tetapi dari segi kesehatan fisiknya atau takut tertular atau terinfeksi dari COVID-19 sendiri. Itu Pak Iqbal, Pak Daniel. Pak Iqbal. Pak Iqbal, ya saya silakan Pak Iqbal. Oke. Baik, Ibu Putri, saya rasa sudah cukup menjawab ya untuk terkait pertanyaan yang terakhir ini. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin yang menyaksikan pemateri pertama ini, kami harus dengan terpaksa menutup diskusi pada sesi pertama ini. Tapi jangan khawatir, mungkin nanti oh ya gimana? Oke.
Baik, jadi kami harus menutup diskusi di sesi pertama karena masih ada 2 pemateri selanjutnya yang akan menyampaikan banyak hal lagi ke depannya. Jadi mohon untuk ditahan dulu bagi yang ingin bertanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang pertama, yaitu Ibu Nestriana Harlina Putri SKP MKOP yang telah memaparkan itu. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi silahkan ditahan pertanyaannya mungkin karena masih ada 2 pemateri selanjutnya, dan nanti saya akan informasikan bahwa Bapak Ibu sekalian boleh langsung chat gitu ya. Nanti mungkin akan ada panduan dari IT-nya untuk bisa bertanya ketika misalnya ada lagi memaparkan materi. Silahkan aja komen di kolom komentar, nanti tinggal saya pilih pada saat sesi sudah dibuka. Oke, baik, sekali lagi Ibu Triana Harlina Putri, terima kasih telah bergabung dalam webinar Raksan 2020 sesi pertama ini. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita masuk ke dalam materi pada sesi kedua ya, dari Abang Darmawansah SKM MKes yang nantinya akan memaparkan tentang penerapan new normal dan efeknya terhadap bidang kesehatan. Oke, mungkin boleh adminnya untuk memaparkan atau menampilkan CV dari Bapak Abang Darmawansah ini. Oke, langsung saja saya perkenalkan kurikulum vitae beliau, yaitu Bapak Abang Darmawansah, SKM MKes, di mana beliau saat ini berada di Kota Pontianak ya. Kemudian pendidikan formalnya, beliau merupakan dulunya pernah dalam program vokasional atau D3 dari Akademi Keperawatan Muhammadiyah Pontianak. Kemudian lanjut di sarjananya di Kesehatan Masyarakat di Muhammadiyah Pontianak dan melanjutkan magisternya di Kesehatan Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian pendidikan non formalnya juga ada pelatihan-pelatihan khususnya di bidang promosi kesehatan, kemudian surveyor pendamping akreditasi di FKTP. Kemudian juga pengalaman bekerjanya juga sudah cukup banyak, dari mulai kepala puskesmas di berbagai puskesmas nih, ada di Rasojaya, di Air Putih Kecamatan Kubu, di Sungai Rengas maksud saya, kemudian Sungai Kakap, kemudian saat ini sepertinya berada di sebagai kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit di Dinas Kesehatan Kubu Raya. Jadi ini langsung dari Dinas Kesehatannya yang akan memaparkan materi pada hari ini. Jadi saya rasa ini juga pemateri kita kedua yang sangat kompeten untuk bisa menjelaskan tentang bagaimana si new normal dan efeknya terhadap bidang kesehatan. Oke, Bapak Abang Darmawansah sudah bergabung sepertinya di tengah-tengah kita. Silakan Bapak Abang Darmawansah untuk bisa memulai pemaparan materinya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran dalam hal ini keperawatan yang telah mengundang kami untuk sebagai narasumber, dan selamat kepada keperawatan pada hari ini dalam rangka kegiatan ulang tahun keperawatan untuk yang tidak tercatat ya ini ulang tahunnya berapa, sorry. Ya, langsung kepada materi yang akan ingin kami sampaikan. Penerapan normal dan efeknya terhadap kesehatan secara umum yang kami akan sajikan. New normal. Definisi new normal. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi penekanan di sini adalah diterapkannya dalam protokol kesehatan untuk kita menghadapi apa yang akan kita laksanakan. Ya, dasar kebijakan yang normal, adaptasi kebiasaan baru. Oke, sepertinya, mohon maaf Bapak, ya. Ada. Oke, salah satu peserta mungkin yang belum meng-unmute-kan sehingga mungkin agak mengganggu jalannya pemaparan materi, yaitu Mbak Neni. Boleh di-unmute-kan suaranya dulu Mbak,
karena Pak Abang sedang menjelaskan materinya ya. Terima kasih Mbak Nini. Oke, maaf Pak Abang, silahkan untuk melanjutkan pemaparan materinya. Baik, untuk teman-teman, mohon maaf karena sepertinya kendala jaringan, sedang kami hubungi sesegera mungkin. Tes dulu. Tes saya. Tes. Suaranya langsung. Udah. Kok udah nyampe ya? Coba ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Mohon maaf. Ada kendala laptop. Jadi sudah pindah ke HP. Ya, halo. Ya, baik, Pak.
Kami teruskan. Ya, seperti yang kami informasikan tadi bahwa definisi new normal adalah penekanan kepada untuk dasar kebijakan new normal. Dasar kebijakan new normal kami mengangkat ada beberapa landasan hukumnya. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan PP Nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular serta yang terbaru yaitu Kemenkes Nomor HK 0107 Menkes 328 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Serta yang terakhir, Kemendagri nomor 440/830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 bagi ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Itu beberapa landasan hukum yang kami pakai dalam hal berkaitan dengan penyajian kami pada pagi hari ini. Ya, syarat new normal ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita penuhi, yaitu terbuktinya bahwa transmisi COVID-19 telah dikendalikan, kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan maupun untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan mengkarantina. Yang ketiga, mengurangi risiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman yang padat penduduknya. Syaratnya normal yang berikutnya adalah pencegahan di tempat kerja seperti jaga jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, etika penerapan pernapasan. Syarat berikutnya adalah risiko penyebaran impor, kasus masuk dapat dikendalikan. Masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transmisi. Ini beberapa syarat yang dikeluarkan oleh pernyataan dari Dr. Hans dari WHO, sumber dari Tempo. Ya, secara spesifik, adapun indikator untuk menentukan suatu daerah siap menerapkan new normal sesuai rekomendasi WHO. Secara spesifik di bidang kesehatan, penurunan jumlah kasus positif selama 2 minggu atau 14 hari sejak puncak terakhir, atau target lebih dari 50%. Kedua, penurunan jumlah kasus probable selama 2 minggu sejak puncak terakhir atau target lebih dari 50%. Penurunan jumlah meninggal dari kasus positif. Penurunan jumlah meninggal dari kasus probable. Selanjutnya yang kelima, penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di rumah sakit. Adapun yang keenam, kenaikan jumlah yang sembuh dari kasus positif, kenaikan jumlah selesai pemantauan dari probable ODP dan PDP. Yang kedelapan, jumlah pemeriksaan spesimen meningkat selama 2 minggu. Yang ke-10, positif rate itu juga mengalami penurunan, serta RT atau angka reproduksi efektif kurang dari 1.
Ya, untuk coronavirus yang proses atau berjalannya, yang pertama kita ketahui bersama bahwa didapat di kota Wuhan di Cina terdeteksi pada tanggal 31 Desember 2019. Setelah itu diketahui bahwa adalah penyebabnya novel coronavirus yang jenis virus baru yang satu famili dengan virus penyebab SARS dan MERS. Setelah itu pada tanggal 27 Januari 2020 WHO melaporkan bahwa sudah terjadi penularan terbatas dari manusia ke manusia. Setelah itu di tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan nCoV sebagai pandemi yang ada. Setelah itu di tanggal 3 Februari 2020 Indonesia melakukan pembatasan penerbangan dari Cina, dan di tanggal 12 Februari 2020 WHO menetapkan nama COVID-nCoV menjadi COVID-19 yang merupakan singkatan dari coronavirus. Di tanggal 29 Februari 2020 COVID-19 sudah terjadi di 53 negara dan semua regional WHO ditempatkan dalam free range. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Ya, untuk data sebaran yang kami ambil terakhir di tanggal 11 bulan 6 tahun 2020 bersumber WHO, yaitu tersebar di 216 negara, terkonfirmasi 7.221.717 orang, serta yang meninggal 411.818 orang. Di posisi tanggal yang sama di Indonesia, tanggal 11, bahwa positifnya ada 35.295 orang, sembuh 12.636 orang, serta yang meninggal ada 2.000 orang. Ya, kalau kita amati dan kita sandingkan dengan yang tertanggal 13 Juni, dari 35.000 sampai hari Sabtu kemarin itu kalau kita mengupdate ada 37.420 yang terkonfirmasi dan 13.776 yang sembuh dan 2.091 yang meninggal dunia dari sebaran yang ada di Indonesia. Untuk secara spesifik sebaran di Provinsi Kalimantan Barat, ya, untuk Provinsi Kalimantan Barat yang kita update itu pada tanggal 11 Juni itu ada 245 yang terkonfirmasi, ada PDP 89 orang, serta ODP ada 13.598 orang, serta yang dalam proses pemantauan pada saat ODP ada 2.414 orang, dan selesai pemantauan ada 11.187 orang. Untuk data di Kalimantan Barat tertanggal 13 Juni terkonfirmasi ada 267 orang, sembuh 150 orang, PDP-nya ada 358 orang. Dan juga kami sandingkan untuk di kabupaten kami, yaitu tertanggal yang sama, itu ada 31 orang yang
terkonfirmasi dan sembuh 16 orang dan PDP berjumlah 60 orang. Ya, melihat dari data harian PDP secara akumulatif di Provinsi Kalimantan Barat, bahwa untuk pergerakan masih bervariasi pergerakannya, karena melihat masih belum stabil, dan juga tren PDP dan konfirmasi masih dalam pergerakan yang cukup signifikan. Total kasus yang dikonfirmasi adalah 189 orang dan PDP 316 orang untuk sampai dengan akhir bulan Mei. Ya, untuk kami langsung ke slide yang berikutnya yang sudah disajikan. Kasus konfirmasi dan kumulatif di Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa sampai hari ini, kalau data di kami sampai tertanggal 26 Mei, di situ bahwa menyatakan RT itu menurut analisis dari pakar yang ada di provinsi berjumlah 0,95. Berdasarkan rate index care sudah turun, tetapi penurunan kasus per waktu belum lebih dari 50%. Jadi ada kemungkinan sampai per tanggal 30 Juni belum mendapatkan, dari data yang kami dapatkan sampai per 13 Juni belum mendapatkan rekomendasi new normal karena pergerakan kasus masih fluktuatif dan ada kecenderungan naik. Sekarang per tanggal 13 Juni RT-nya lebih dari 1. Sampel PCR dan atau swab yang kita kirim atau kami amati dari pengiriman baik itu ke Rumah Sakit Untan maupun ke Jakarta itu mengalami keterlambatan. Jadi ini poin di sini terlihat bahwa hasilnya belum bisa kita prediksi sesuai dengan data pengambilan kasus. Sampai hari ini ada tertanggal di Kalbar, tadi seperti yang kami sampaikan bahwa konfirmasi ada 267 orang. Jadi kalau dilihat dari zonanya juga masih dalam kategori zona yang merah. Mohon izin Bapak, ya. Waktu yang tersisa sisa 5 menit ya Pak ya untuk pemaparan. Oh, Pak. Ya, siap. Silakan Pak, lanjut. Sangkut lagi bisa. Enggak, coba ngomong. Ini? Enggak. Halo? Halo? Udah. Ya, untuk aktivitas new normal yang kami sarankan adalah adaptasi kebiasaan baru, sering cuci tangan pakai sabun, tidak lupa pakai masker, tetap jaga jarak di kendaraan umum atau tempat-tempat umum, jika sedang flu di rumah saja, untuk balita dan lansia di rumah saja. Setelah itu juga setibanya di rumah pada saat kita bepergian kita langsung mandi, dan juga tidak bersalaman untuk terlebih dahulu, dan yang tidak kalah penting juga melakukan transaksi menggunakan uang elektronik. Dampak new normal, adaptasi kebiasaan baru terhadap kesehatan masyarakat, dapat meningkatnya risiko penurunan COVID-19 karena berdasarkan penelitian sekitar 80% kasus COVID-19 adalah kasus infeksi tanpa gejala apabila masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi di sini kami sangat menekankan bahwa harus adanya dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Untuk di bidang kesehatan, tantangan membangun budaya baru di fasilitas kesehatan itu kalau kami melihat dari standar
pencegahan dan pengendalian penyakit itu cuci tangan dengan 5 langkah yang ada. Habis itu kita harus menggunakan APD dan juga etika batuk yang baik, serta PHBS yang harus kita lakukan, serta kebersihan fasilitas dan gerakan masyarakat yang harus kita lakukan. Ini pada saat posisi kita normal, tapi ini juga belum dapat dilakukan oleh kita dan warga masyarakat secara maksimal. Jadi ini tantangan yang tersendiri bagi kita. Setelah itu di era COVID ini, pada saat pandemi sekarang ini, bahwa diharapkan semuanya harus melakukan wajib memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Adapun semua APD untuk di level pelayanan harus kita lakukan, tatanan kelola organisasi, tatanan kelola klinis juga melakukan protokol kesehatan yang ada. Sementara ini juga berpengaruh terhadap pembiayaan kesehatannya, serta risiko tertular dan menularkan terhadap yang beraktivitas selama ini. Jadi untuk masuk ke tatanan baru atau budaya baru, maka di era new normal, kita harus mempersiapkan sistem layanan yang ada, sarana dan prasarana, manajemen dan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang ada, dan juga harus menyiapkan pembiayaan serta melakukan monitoring dan evaluasi, dan yang tidak kalah penting adalah melakukan perubahan dan perbaikan perilaku baik itu dari nakes, pasien itu sendiri maupun pengunjung lainnya. Itu sumber yang kami dapatkan dari, ya, untuk di era new normal ini ada sumbernya, ya. Di new normal ini ada beberapa yang harus dari sisi kegiatan yang harus kami lakukan, dari sisi manajemennya harus terpadu, pelayanan harus terintegrasi, serta mutu keselamatan pasien harus tetap terjaga dan terjamin, serta sumber daya kesehatan juga harus tersedia, dan sarana prasarana juga terpenuhi, serta keuangan juga harus memadai untuk kita melakukan kegiatan hal tersebut. Dimensi mutu pelayanan kesehatan pandemi COVID-19 itu kami mencoba meramu menjadi 7 dimensi umum yang semuanya ini harus terintegrasi, baik efisiennya, efektifnya, tepat waktunya, amannya, adilnya, serta berorientasi pada pasien atau pelanggan untuk kita melakukan pelayanan yang ada. Setelah itu, pemenuhan standar mutu pelayanan di era new normal itu menggunakan pendekatan kerangka mutu Dona Bedian. Adapun penyediaan input yang dapat mendukung pelayanan COVID dan new normal itu harus mempersiapkan kebijakan atau pedoman atau SOP yang berlaku, serta mempersiapkan sumber daya manusia, SPA, APD sesuai kebutuhan yang di layanan COVID maupun yang tidak di layanan COVID. Setelah itu, untuk mengatur proses untuk mendukung pelayanan COVID dan non-COVID, itu mencegah transmisi di dalam pelayanan kesehatan. Kita melakukan screening dan triase, serta pemisahan alur pasien COVID dan non-COVID, serta pelayanan kesehatan melalui telekom secara langsung. Dan juga meningkatkan program PPI, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas, terutama yang terkait dengan peningkatan kepatuhan pemakaian APD yang benar, kepatuhan cuci tangan, desinfeksi, dekontaminasi, dan sterilisasi, serta surveillance yang ketat yang harus dilakukan. Maka hasil kesehatan yang akan kita dapat, itu nanti kita bisa evaluasi kembali, dan indikator-indikator mutu yang terkait hal tersebut akan kita evaluasi apakah sudah efektif atau tidak. Nah, dalam hal ini, yang perlu penekanan kami adalah pada deteksi dini, serta pencegahan, serta respon yang dan implementasi yang lebih baik untuk dan lebih cepat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami persilakan kepada Mas Iqbal. Kami kembalikan kepada Mas Iqbal.
Oke. Baik, terima kasih Pak Abang Darmawansyah yang sudah memaparkan materi terkait dengan new normal dan efeknya terhadap bidang kesehatan khususnya ya. Nah, sebelum saya coba rangkum sedikit, mungkin sekali lagi saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya kembali di kolom komentar, silahkan ketik nama, asal instansi atau daerahnya di kolom komentar tersebut. Nanti saya akan pilih untuk siapa yang bertanya seperti itu ya. Silahkan teman-teman peserta webinar ULAT Ketan 2020 untuk bisa ketik di komentarnya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Abang Darmawansyah, SNMKes yang telah memberikan pemaparannya tentang new normal dan efeknya terhadap bidang kesehatan. Jadi tadi sudah banyak kita dapat gambaran ya Pak ya, terutama mungkin terkait dengan kasus-kasus COVID-19 ini, khususnya di Kalimantan Barat seperti itu. Kemudian juga sampai sekarang ternyata kita belum ditetapkan sebagai daerah ataupun area yang new normal seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, coba sekali lagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan bergabung bersama kami ya. Kemudian juga mungkin dari Dinas Kesehatan, kebetulan Pak Abang Darmawansyah ini selaku Kepala Bidang ya untuk pengendalian dan pencegahan dan pengendalian penyakit di Dinas Kesehatan Kuburaya, tentunya juga mungkin memberikan gambaran yang jelas dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan gitu ya, karena memang beliau sendiri yang mungkin menjadi ataupun menghandle dari masalah COVID-19 ini karena berhubungan dengan PDP, P2P maksud saya di Dinas Kesehatan. Oke teman-teman, ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan pemaparan, terkait dengan new normal dan efeknya terhadap kesehatan oleh Bapak Abang Darmawansyah. Saya persilahkan di kolom komentar. Kalau untuk isunya belum sampai saat ini memang belum ada ya Pak, kemungkinan ataupun prediksi perkiraan Kalimantan Barat khususnya nantinya akan dijadikan new normal itu di bulan keberapa atau di pekan keberapa, mungkin secara spesifik seperti itu sudah ada belum ya Pak ya prediksinya? Ya, kalau untuk Kalimantan Barat kita mengupdate perkembangannya, memang Kalimantan Barat sedang mempersiapkan ke ranah new normal yang ada. Jadi mungkin yang akan dilakukan adalah secara bertahap new normal yang akan diberlakukan. Seperti yang diketahui bersama bahwa yang diutamakan adalah tentang sholat Jumat yang kita laksanakan bersama-sama untuk bagi yang Muslim, itu memang sudah sudah dilakukan tatanan ataupun protokol kesehatan berkaitan dengan new normal yang ada. Oke, berarti walaupun kita belum ditetapkan sebagai area ataupun daerah yang new normal, tapi proses untuk menuju new normal itu udah mulai dilakukan berarti ya Pak ya di Kalbar sendiri ya? Oh iya pasti, kan di eranya pandemi ini juga semua protokol kesehatan itu kan tetap harus dilakukan, terutama di bidang kesehatan, gitu kan, sudah melakukan. Sebenarnya pelaksanaan kalau di bidang kesehatan itu sudah melaksanakan new normal tersebut, karena semua protokol yang ada pada saat pandemi ini juga akan diberlakukan pada saat di new normal. Jadi hanya kalau kami melihat, karena di Kalimantan Barat ini kan kita tidak melaksanakan PSBB. Nah, tetapi kegiatan pada saat PSBB itu sebagian besar dilaksanakan oleh Kalimantan Barat berkaitan dengan kegiatan seperti yang pada umumnya di kegiatan PSBB yang ada. Cuman kita tidak melakukan secara peraturan, kita tidak menerbitkan bahwa kita mengikuti PSBB yang ada, tetapi secara implementasi sebagian besar kegiatan yang dilakukan pada saat pandemi ini adalah melakukan pembatasan-pembatasan seperti pada saat yang lalu, pembatasan-pembatasan aktivitas yang ada di pasar, KP-KP yang ada seperti itu. Oke. Berarti secara tidak langsung sebenarnya walaupun kita tadi secara kebijakan mungkin ya Pak ya tidak dikatakan Kalimantan Barat itu PSBB, tapi secara tidak langsung implementasi PSBB yang ada di daerah lain sebenarnya kita udah dijalankan mungkin ya Pak ya di beberapa bulan terakhir. Iya, seperti yang Bapak betul. Oke. Nah semoga harapannya dengan implementasi walaupun kebijakannya tidak ada gitu ya secara spesifik tentang PSBB, tapi implementasi sudah kita lakukan ya, harapan kita bersama tentunya
kembali gitu ya, angka kejadian atau case dari COVID-19 ini bisa terus menurun gitu ya, walaupun sekarang mungkin gambaran kejadiannya seperti Pak Abang Darmawansah katakan tadi kepada kita semua para peserta bahwa memang masih terus masih ada terus gitu terjadi kasus khususnya di Kalimantan Barat ini gitu. Tapi harapan ya tetap menjadi harapan kita bersama tentunya ya untuk bisa menekan bahkan zero case gitu nanti suatu saat semoga ya. Oke. Sekali lagi saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua yang mungkin ingin bertanya karena mungkin materi ini sedikit berat juga ya Pak ya karena terkait dengan bagaimana sih efek new normal di tatanan bidang kesehatan. Kebetulan mungkin ragam juga yang bergabung dalam webinar kita kali ini tidak hanya dari bidang kesehatan tapi dari masyarakat umum juga. Tapi saya rasa sudah banyak sekali yang kita dapatkan gitu ya dari pemaparan dari Pak Abang Darmawansah tadi terkait dengan bagaimana gambaran kondisi terkini khususnya di Kalimantan Barat bahkan di Indonesia tadi di global juga sudah digambarkan terkait update-update terkini gitu ya tentang kasus COVID-19 ini. Oke, Pak Abang Darmawansah kira-kira mungkin sampai saat ini terus masih dalam keadaan sibuk mungkin ya di P2P ya Pak ya di Dinas Kesehatan Kuburaya Pak ya dalam menghadapi mungkin ya COVID-19 ini seperti itu. Iya, sebagai tanggung jawab yang harus saya laksanakan, kebetulan juga memang itu di bagian di bidang kami, karena kami juga harus mengkoordinir terutama di jaringan kami, yaitu di puskesmas yang ada, dan kami harus memonitor setiap harinya, karena harus melakukan surveillance PE secara setiap hari, petugas yang ada di puskesmas untuk memantau terutama perkembangan ODP, orang dalam pemantauan yang ada, supaya harus kita laksanakan benar-benar dalam melakukan pengawasan tersebut, dan juga harus mengikuti protap dari PE yang ada. Oke, begitu ya Pak ya. Oke, tentunya ini juga mungkin tidak hanya dilakukan oleh Dinkes di Kuburaya tentunya ya Pak ya, di Dinkes seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat juga mungkin khususnya di bidang P2P ini juga sedang gencar-gencarnya gitu ya untuk sama-sama bagaimana mengatasi COVID-19 ini ya Pak ya. Iya, pasti semua dinas kesehatan dinas. Oke, teman-teman sekali lagi kalau mungkin voice note-nya terganggu atau punya masalah. Ya, langkah untuk yang dilakukan seperti tadi yang di Kuburaya, semuanya dilakukan oleh kabupaten kota, mungkin se-Indonesia. Silakan Pak, mungkin ada tadi. Ya. Langkah yang dilakukan PE dilakukan oleh Kabupaten Kuburaya itu dilakukan semuanya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Karena itu merupakan standar yang ada dan harus dilaporkan setiap harinya kepada Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Provinsi melaporkan ke pusat. Jadi untuk perkembangan proses kekinian untuk perkembangan kasus itu harus kita laporkan dalam 1 kali 24 jam kepada dinas dan instansi yang terkait yang kita lakukan pengawasannya. Silakan Mas Iqbal. Oke, baik Pak. Oke, Pak Abang mungkin kalau misalnya tidak mungkin teman-teman di sana mungkin agak kebingungan gitu ya mungkin ya tentang pemaparan materi terkait dengan dampak ataupun efeknya di tatanan kesehatan. Mungkin terakhir boleh Pak Abang Darmawansah menyampaikan kepada para peserta yang notabene ini bukan hanya di lingkup kesehatan Pak, kebetulan mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin dalam proses kita menuju new normal ke depannya, dan ataupun kita sedang menghadapi pandemi ini, kira-kira apa pesan dari Pak Abang selaku mungkin mewakili gitu ya bidang P2P di Dinas Kesehatan Kuburaya yang bisa disampaikan kepada masyarakat secara umum Pak. Kira-kira kita harus ngapain aja nih biar sama-sama kita bisa menyumbangkan ataupun ya membantu gitu, tidak hanya pemerintah yang menurunkan tapi kita sendiri sebenarnya yang menurunkan. Mungkin ada pesan
pesan-pesan khususnya Pak yang bisa disampaikan kepada masyarakat umum. Kebetulan ini juga live di Instagram Himpunan Mahasiswa Keperawatan ya Pak ya, nggak hanya di Zoom ini. Boleh Pak, silakan Pak, mungkin ada pesan-pesan khususnya perilaku-perilaku yang mungkin bisa kita adaptasi khususnya di masa pandemi ini Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Pertama berkaitan dengan new normal, bahwa new normal itu akan diberlakukan. Kapanpun kita harus siap. Jadi ada kemungkinan kalau untuk di Kalimantan Barat dan juga di kabupaten kota lainnya adalah secara bertahap disesuaikan dengan tingkat kecenderungan kasus. Apabila kasus sudah menurun dan RT-nya di bawah 1, itu kemungkinan bisa akan terjadi diberlakukan new normal. Pertama, langkah dalam melakukan pencegahan, kami berharap bahwa karena di era, baik itu di era pandemi maupun di new normal nantinya, bahwa kita harus memakai masker, karena masker merupakan aksesoris yang ada di kita. Jadi maskerku, pakaianku. Jadi apabila melakukan aktivitas di luar rumah, sesegera mungkin, sebaik mungkin, dan tidak lupa bahwa masker harus kita pakai. Setelah itu juga kami berharap cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan itu bisa dilakukan setiap saat, terutama pada saat kita akan pergi dari rumah, pulang dari rumah, dan juga apabila melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya, dan terutama pada saat ingin menyentuh bagian muka kita, bagian mata, bagian hidung, dan bagian mulut, itu betul-betul diupayakan tangan kita bebas dari kuman yang ada. Setelah itu, yang kami harapkan juga untuk jaga jarak, dan ini juga memang menjadi dan seharusnya menjadi budaya kita di era sekarang ini, bahwa kita dimanapun beraktivitas, di tempat manapun di luar beraktivitas, kita harus berupaya untuk menjaga jarak. Dan juga untuk melakukan pencegahan, kami berharap asupan gizi yang seimbang dan berkualitas itu sangat menentukan. Setelah itu berolahraga yang cukup. Langkah selanjutnya, apabila pada saat dinyatakan bahwa baik itu reaktif dari hasil pemeriksaan rapid test, selain 5 langkah tersebut adalah kita paling tidak seperti pemateri yang terdahulu, yang pertama tadi sudah menyampaikan bahwa kejiwaan kita perlu kita jaga, terutama jangan stres dan jangan menganggap masalah ini sangat besar bagi kita semua, dan juga meningkatkan imunitas tubuh bagi kita, karena COVID-19 ini dapat disembuhkan. Dan juga ini adalah virus yang memang harus kita berantas. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengingatkan bahwa untuk peran masyarakat di tingkat level masyarakat, supaya bisa berkomunikasi, berinteraksi, dan memanfaatkan media sosial untuk melakukan peningkatan kualitas kemampuan, supaya kita dapat beradaptasi dengan situasi sekarang ini. Adapun kegiatan yang kami lakukan biasanya untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan ini adalah melakukan screening, terutama rapid test yang ada di wilayah kerja kita semua. Dan konsep Kalimantan Barat kami sangat mendukung sekali bahwa dilakukan pemetaan untuk melakukan penjajakan pendalaman kasus-kasus yang ada. Serta juga kami menyarankan apabila nanti ada kasus terkonfirmasi, supaya isolasi mandiri di rumah itu bisa dilaksanakan dengan efektif dan butuh dukungan dari masyarakat, keluarga, dan juga tetangga yang ada di sekitarnya. Ya, terkait dengan kriteria yang ada tadi, bahwa rekomendasi kami ini untuk transmisi COVID-19 di Kalimantan Barat masih belum dapat dikendalikan,
dan juga sarana prasarana yang tersedia kami melihat sudah sangat optimal dan sangat memenuhi. Setelah itu juga kami berharap kepada masyarakat untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada, disesuaikan dengan tempat yang dilaksanakan masing-masing. Kalau di masjid berarti protokol kesehatan yang ada di masjid, kalau di KPKP atau di tempat rumah makan ya disesuaikan dengan protokol yang ada. Dan kami ingin menyampaikan juga bahwa di tempat umum seperti memang sekarang kita harus menyediakan tempat cuci tangan dan mengantisipasi juga menyiapkan masker untuk pengunjung apabila tidak membawa ataupun tidak bersedia untuk kembali mengambil masker yang ada di rumahnya atau mencari supaya bisa dilakukan penguatan-penguatan yang ada kepada masyarakat. Kami pikir itu yang dapat kami sampaikan. Baik Pak Abang. Kembali ke Pak Iqbal. Oke Pak Abang, mungkin ini ada satu masuk terakhir Bapak, pertanyaan sebelum kita menutupi terakhir ya, dari Mbak Nurul Samsiah, Jakarta. Sebenarnya tadi mungkin udah Pak Abang sampaikan ini ya, terkait dengan mungkin bagaimana proses yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Pak, mungkin boleh ditekankan tadi Pak, mungkin protokol-protokol yang tadi Bapak paparkan itu, apakah sudah dijalankan atau belum Pak? Mungkin mengingat mungkin berkaitan dengan pertanyaan Mbak Nurul Samsiah ini, bagaimana tentang kesiapan untuk masuk new normal ini Pak, apakah sudah dilakukan atau belum dari Dinkes untuk tahapan-tahapan pencegahan ataupun protokol-protokol kesehatan di era new normal ini Pak? Faktanya di lapangan sudah dilakukan atau belum? Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih atas respon dari pertanyaan yang ada. Secara umum kita sudah melakukan hal-hal tersebut yang berkaitan dengan new normal. Dan juga pemerintah daerah juga sudah menyiapkan, baik itu dari provinsi, dari kabupaten, kami pikir sudah menyiapkan menyiapkan draft SK ataupun regulasi-regulasi yang berkaitan dengan new normal. Tinggal syaratnya yang belum terpenuhi, jadi belum bisa melakukan secara menyeluruh dan juga bertahap dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di new normal di Kalimantan Barat dan khususnya di Kuburaya itu sendiri. Kalau berupa persiapan-persiapan yang sudah dilakukan, kita sudah menyiapkan protokol-protokol yang ada, apalagi kalau yang berkaitan dengan di kesehatan, kita sudah mewajibkan setiap paskes yang ada untuk menyiapkan sarana prasarana pendukung untuk melakukan kegiatan pelayanan yang ada. Dan juga kalau di Dinas Kesehatan, baik itu di Kuburaya maupun di Kalimantan Barat pada umumnya, itu bahwa sudah menyiapkan logistik kepada setiap institusi puskesmas yang terkait untuk memfasilitasi APD yang ada di jaringannya. Oke. Saya kembali kepada Pak Iqbal. Oke, baik Pak. Oke Pak, mungkin ini terakhir sebelum menutup kegiatan sesi ini kepada Bapak, mungkin juga pernah mendengar gitu ya isu-isu bagaimana coronavirus ini dikaitkan dengan isu konspirasi gitu. Seperti pertanyaan dari Pak Muhammad Hafizuddin dari Universitas Tanjung Pura ini yang terakhir mungkin yang benar-benar menutup sesi kita. Pak, mungkin boleh ditanggapi Pak, kira-kira mungkin dengan peran Dinas Kesehatan gitu ya menanggapi isu-isu konspirasi sehingga masyarakat cenderung sedikit mengabaikan saat ini terhadap protokol-protokol itu. Mungkin ada yang mungkin bisa disampaikan dan ditekankan Pak, khususnya untuk isu konspirasi yang tengah beredar ini di masyarakat Pak, sehingga masyarakat cenderung lemah nih sekarang terhadap protokol-protokol yang ada. Silakan Pak Abang. Ya, terima kasih. Penekanan kami mungkin dari sisi kesadaran masyarakat untuk bisa memilah dan mengantisipasi informasi-informasi yang didapat. Karena di era new normal ini masih dipastikan masih ada tantangan-tantangan yang ada. Tetapi kalau kesadaran dari masyarakat itu sangat peduli dan benar-benar bisa mengantisipasi hal tersebut, kami pikir masyarakat itu dengan sendirinya nanti budaya yang akan kita lalui ini akan menjadi terbiasa bagi kita pada saat kita mempersiapkan diri kita untuk melakukan
yang berkaitan dengan new normal yang sekarang. Nah, kalau berkaitan dengan isu yang ada, kami pikir ini memang butuh tantangan dan juga butuh komunikasi yang efektif. Akan kami lakukan semaksimal mungkin untuk meyakinkan masyarakat bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini adalah tepat dan kita akan melakukan pencegahan itu lebih baik. Oke, baik Pak Abang. Sudah cukup ya Pak ya? Iya, terima kasih Mas Iqbal. Oke Pak Abang Darmawansa, SKMMK, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kepada ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa dimasukkan ke dalam sesi selanjutnya menurut saya, jadi tidak saya bacakan. Oke, sekali lagi Pak Abang Darmawansa, terima kasih ya Pak atas pemaparan tentang new normal dan efeknya terhadap kesehatan, khususnya di bidang kesehatan kali ini. Iya, sama-sama Mas Iqbal, dan saya juga terima kasih bisa berpartisipasi, dan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan yang ada, itu dari saya, dan yang sempurna adalah Allah SWT. Semoga kita semua sukses dan sehat selalu untuk menjalankan aktivitas kita, dan selalu optimis bahwa pandemi ini dapat kita lalui dan dapat kita berantas bersama-sama. Salam sehat untuk Indonesia. Amin. Oke. Baik Pak Abang, terima kasih sudah bergabung di webinar Ulat Ketan tahun 2020 ya, kebetulan secara virtual di kondisi tengah pandemi ini. Tadi sudah banyak sekali paparan dari Pak Abang mengenai gambaran case dan bagaimana new normal ini terhadap tatanan di kesehatan khususnya gitu ya. Dan tadi juga pertanyaan cukup menarik, bagaimana memang benar bahwa penting sekali kita saat ini untuk mencari informasi yang tepat, yang benar, sehingga kita nggak cenderung hanya mendapatkan dari satu sisi, sehingga kita mengabaikan dari yang lain, bahkan apalagi sampai membuat kita ataupun masyarakat menjadi lalai terhadap masalah pandemi ini, yaitu COVID-19 ini. Nah, selanjutnya kita masih ada satu pemateri yang tidak kalah menariknya juga, yaitu oleh Bapak Agus Fitriangga SKM MKM, yang kali ini materinya juga berbeda, yaitu tentang herd immunity gitu ya, akan mengupas tuntas nih tentang herd immunity. Ini juga informasi yang cukup sering kita dengar gitu ya tentang herd immunity ini. Nah, hari ini teman-teman masuk ke dalam ranah ataupun tempat yang tepat sehingga kita bisa melihat dari profesionalnya sendiri, yaitu di bidang public health ini, yang akan mengupas tentang herd immunity sebenarnya apa. Oke, moderator mohon izin boleh disampaikan untuk CV-nya di layar. Oke, sudah. Kita akan bacakan CV dari Bapak Agus Fitriangga SKM MKM ya. Ini merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Kemudian mata kuliah yang diajar yaitu ataupun diampu yaitu epidemiologi, kemudian kesehatan lingkungan, manajemen dan kebijakan kesehatan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Tentunya salah satunya ini juga berkaitan erat gitu ya dengan adanya COVID-19 ini, yaitu epidemiologi. Dari pandangan Pak Angga tentunya kita akan banyak mendapatkan masukan ataupun ilmu yang sangat bermanfaat nantinya. Baik, Pak Angga ini juga lulusan dari S1 Universitas Indonesia di bidang ilmu kesehatan masyarakat dan melanjutkan program masternya atau S2-nya di Universitas Indonesia juga. Mengambil hal yang sama yaitu public health atau kesehatan masyarakat juga. Lulusnya di tahun 2007. Kemudian sudah banyak sekali pengalaman penelitian yang dilakukan oleh Pak Agus Fitriangga, kemudian juga berbagai macam pengabdian kepada masyarakat juga sudah dilakukan, khususnya 5 tahun terakhir ini disampaikan, dan penulisan artikel ilmiah ya dalam jurnal juga sudah dilakukan dan sudah terbit sepertinya jurnal yang disampaikan oleh Pak Agus Fitriangga. Kemudian penyampaian makalah secara oral di pertemuan seminar juga sudah pernah dilakukan oleh Pak Agus Fitriangga. Oke, tanpa
tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mendengar dan mengupas tuntas nih bagaimana isu herd immunity yang sering kita dengar saat ini dari berbagai macam media yang tentunya sumbernya tidak jelas gitu tadi, seperti isu-isu konspirasi dan lainnya gitu ya, yang membuat mungkin pikiran kita juga menjadi bingung di tengah-tengah pandemi seperti ini harus melakukan apapun, tapi ditambah dengan isu yang mungkin kita juga tidak tahu sumbernya dari mana dan tidak jelas. Oke, langsung saja kita akan mengupas secara tuntas herd immunity ini oleh Pak Agus Fitriangga. Oke, Pak Agus Fitriangga sudah bergabung di tengah ini, Pak Agus. Oke, Pak Iqbal, bisa dengar suara saya? Pak Agus Fitriangga, boleh di-unmute-kan? Suara saya bisa dengar, Pak Iqbal? Oke, sambil menunggu Pak Agus. Oke, Pak Agus ya. Oke, sekali lagi teman-teman, sambil nanti berjalannya pemaparan Pak Agus Fitriangga, silakan bagi teman-teman yang sudah mempunyai pertanyaan, silakan langsung saja klik di kolom komentar ini nama dan instansi ataupun asal daerahnya, atau yang mengalami gangguan kendala voice note boleh langsung ketik aja pertanyaannya di sini. Oke Pak Angga, waktunya 15 menit untuk pemaparan Pak, saya persilahkan. Oke. Untuk Pak Angga. Oke Pak Iqbal, bisa dengar suara saya nggak ya? Aman Pak, siapa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Iqbal Pradianto. Bisa Pak, silakan. Oke. Yang saya hormati Pak Moderator, Pak Iqbal Pradianto, narasumber sebelumnya Pak Ambang dan Bu Putri ya. Terima kasih juga saya telah diundang oleh mahasiswa keperawatan terkait dengan milad keperawatan yang ke-11 tadi ya. Tadi kemarin saya juga bingung juga nih ulat ketan apa gitu ya, rupanya ulang tahun keperawatan ya. Oke, slide berikutnya. Oke, ini singkat saya, kita lewat aja. Ini topik yang akan saya sampaikan pada hari ini. Tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Abang ya, tapi saya coba sampaikan sedikit ya tentang situasi COVID di dunia, Indonesia dan di Kalimantan Barat, serta kemudian baru ke topik herd immunity-nya. Oke, lanjut. Oke, ini sampai tanggal 11 Juni 2020, kasus konfirmasi COVID di dunia ini adalah sebanyak 7.273.958 kasus konfirmasi. Yang meninggal sebanyak 413.372 orang. Lanjut slide. Oke, dari 6 wilayah WHO, hampir dapat dikatakan semua wilayah WHO ini sudah terdampak oleh kasus corona ya. Jadi yang paling banyak itu di wilayah di region Amerika dan di Eropa. Kemudian lanjut slide. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Ini sampai tanggal 11 Juni juga kemarin, ini sampai tanggal 11 Juni yang saya kutip dari Worldometer, kasus konfirmasi di Indonesia itu sebanyak 34.316 kasus ya. Slide. Dengan angka kasus meninggal adalah 1.959. Lanjut. Oke, ini tabel yang menyatakan seberapa banyak sih tes yang harus dilaksanakan ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data yang ada sampai tanggal 4 Juni 2020, dari sekitar 273 juta populasi di Indonesia, seharusnya tes yang dilaksanakan itu sebanyak 367.000. Tetapi kita baru melaksanakan tes sampai tanggal 4 Juni ini baru sebanyak 7,47% dari 4.919 yang harusnya dilaksanakan ya. Jadi tes yang dilaksanakan itu 367.000 tes sebanyak 7,47%. Nah, dibandingkan dengan di Malaysia, kita sangat jauh ketinggalan. Dari total tes yang dilaksanakan di Malaysia itu telah melaksanakan tes sebanyak 96,35% dari total populasi. Jadi kita
tidak lebih baik kondisinya dibanding dengan Nigeria dan di Ethiopia yang notabene itu dari segi perekonomiannya jauh di bawah Indonesia. Oke, slide berikutnya. Oke, ini tadi sudah sedikit banyak disampaikan oleh Pak Abang. Saya skip aja, lanjut. Lanjut lagi. Kita skip aja yang ini, langsung. Oke, ini saya mau membahas yang ini ya. Dari, coba balik lagi ke yang tadi, ke RT. Sebelumnya. Oke, ini rata-rata penularan ya berdasarkan periode. Dari kasus yang pertama muncul tanggal 10 Maret sampai dengan 29 Mei, nilai reproduktif number kita itu sebanyak 0,89 ya. Kemudian di slide berikutnya. Kemudian per tanggal 6 Juni, reproduktif number kita adalah 0,32. Nah, jadi memang kalau dilihat dari rata-rata penularan ya, kita memang angka RT-nya ini di bawah 1 ya. Di mana kalau di bawah 1 berarti artinya penularan penyakit itu sudah menurun ya, sudah menurun dan lama-lama akan hilang. Dan ini juga merupakan salah satu syarat dari penerapan new normal yang disampaikan oleh Pak Abang tadi. Ya cuman perlu kita garis bawahi kalau nilai RT ini yang kecil ini jangan sampai membuat kita terlena tuh. Ini bukan indikator yang menyatakan kalau kita sudah aman nih, kita sudah boleh relaksasi atau apa gitu ya. Ini banyak faktor yang mungkin saja terkait dengan rendahnya nilai RT ini, nilai reproduktif number ini. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abang, salah satu indikatornya adalah mungkin saja karena keterlambatan hasil lab yang keluar. Nah itu yang harus kita antisipasi ya dalam ke depannya. Oke, slide berikutnya. Oke, ini hasil pemeriksaan rapid test per 8 Juni ya, di Kalbar telah diperiksa 50.000 dengan hasil reaktif itu sebanyak 2047 ya, kasus reaktif. Oke, lanjut. Oke, ini kategorisasi, lanjut, tadi sudah disampaikan oleh Pak Abang. Oke, secara umum di wilayah Kalimantan Barat dari 14 kabupaten kota, Kota Pontianak dan Kuburaya termasuk dalam wilayah risiko sedang ya. Jadi di wilayah risiko sedang ini masih terdapat transmisi lokal ya, kasus penularan. Jadi kita juga mesti menerapkan ya, protokol kesehatan secara ketat ya. Jangan sampai ini berubah nih menjadi risiko tinggi ya. Nah, oke, lanjut slide-nya. Oke, ini beberapa indikator untuk penerapan new normal tadi yang disampaikan oleh Pak Abang. Lanjut slide. Oke, lanjut kita ke herd immunity langsung. Oke, ini sebelumnya beberapa kita mendengar ya beberapa kabar dari media online atau di TV ya terkait dengan penerapan herd immunity ya sebagai pengganti PSBB. Nah, tapi perlu kita pahami ya sampai saat ini yang menerapkan kebijakan resmi untuk herd immunity itu hanya pemerintah yang secara terbuka ya menyatakan kalau mereka menerapkan herd immunity. Nah, namun dari sebuah riset menyatakan ternyata hanya 7,3% warga Swedia ini yang punya antibodi untuk melawan virus corona. Nah, jadi
perlu juga kita garis bawahi kalau selama itu tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah, artinya berita yang disampaikan di media online atau dimanapun itu bisa terbilang berita yang kurang valid ya. Jadi perlu kita harus mempertanyakan dulu sumbernya gitu. Jadi jangan langsung percaya dengan apa yang disampaikan oleh media online atau di berita manapun yang tanpa mempunyai validitas yang cukup ya. Oke, slide berikutnya. Oke, ini konsep herd immunity. Jadi herd itu artinya populasi ya, komunitas ya, masyarakat. Jadi memang herd immunity ini fokusnya memang untuk meningkatkan imunitas di masyarakat ya. Jadi secara definisi herd immunity adalah tingkat resistensi suatu kelompok terhadap serangan penyakit ya. Oke, lanjut. Oke, herd immunity ini dapat terbentuk dengan dua cara. Yang pertama dengan vaksin atau dengan alami ya. Vaksin ini dengan menyuntikkan ke dalam tubuh, sementara alami ya dibiarkan saja masyarakat saat terpapar virus. Dan apabila sembuh akan membentuk imunitas tubuh dengan sendirinya. Jadi kebijakan herd immunity ini patut untuk dipertanyakan ya secara etis dan hukum ya. Karena kalau pemerintah membiarkan herd immunity secara alamiah, ini bukan suatu keputusan yang tepat ya. Karena ini dapat membiarkan masyarakat rakyat bertaruh nyawa sendiri melawan virus yang mematikan ini ya. Jadi kalau ada suatu keputusan presiden atau pihak-pihak yang terkait ya dengan pernyataan herd immunity ini, perlu kita klarifikasi lebih lanjut apa tujuannya gitu. Karena secara jelas juga berdasarkan pengalaman dari flu Spanyol terakhir yang terjadi pada tahun 1918 itu memang melakukan herd immunity ya secara alami. Jadi masyarakat memang timbul kekebalannya secara alami tanpa menggunakan vaksin atau obat-obatan. Namun akibatnya yang meninggal itu juga banyak gitu. Ya, yang meninggal banyak karena hampir 50 juta orang ya. Hampir 50 juta orang yang meninggal akibat dilakukannya kebijakan ini. Oke, lanjut. Oke, ini prinsip dari herd immunity. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika sejumlah individu dalam suatu kelompok telah imun terhadap suatu penyakit, maka ia bertindak sebagai barrier, sebagai penghalang ya. Tadi penyakit ini menular ke individu yang lain. Jadi apabila kita lihat dari gambar, bisa dilihat kalau apabila ada kasus infeksi dari yang warna merah ini bisa kelihatan ya, dia akan menyebarnya secara cepat tuh kalau tanpa ada imunisasi, tanpa ada vaksin. Tapi setelah dilakukan imunisasi, ya tingkat penyebarannya akan menurun ya, akan bisa dikendalikan. Jadi ini sampai vaksin ini belum ditemukan ya kita harus antisipasi ya, karena ada efek positif, ada efek negatifnya. Efek negatifnya yaitu banyak, kita harus siap-siap dengan banyaknya kasus yang meninggal mungkin. Oke, lanjut slide berikutnya. Oke, mohon izin Pak Angga, waktunya tersisa 5 menit lagi ya Pak. Oke. Ini tadi yang saya sampaikan ya, ini bahaya penerapan herd immunity tanpa vaksinasi. Jadi kalau menerapkan herd immunity tanpa vaksin ini tadi telah saya sampaikan kalau banyak yang akan meninggal ya. Jadi harus siap-siap dengan kondisi yang terburuk. Karena memang kalau untuk menghapuskan virus ini butuh ratusan tahun ya. Kita sudah punya pengalaman
berdamai dengan wabah polio, wabah pertusis ya kemarin. Jadi dari beratus-ratus tahun yang lalu ya baru sekarang kita bisa hidup berdampingan ya. Nah, jadi COVID ini juga nanti akan terus ada sama kita. Nah, apabila herd immunity ini bisa kita lakukan ya setelah adanya vaksin nanti, ya mungkin langkahnya lebih smooth ya dibanding dengan yang tidak menggunakan vaksin. Oke, lanjut. Slide berikutnya ya. Oke, ini faktor yang memperburuk transmisi ya. Jadi ada beberapa faktor yang terkait. Yang terkait yang pertama adalah total populasi ya dari jumlah penduduk Indonesia, kemudian kebanyakan kita juga berpengaruh juga masyarakat yang tinggal di daerah urban ya. Kemudian banyak masyarakat yang tinggal di rumah 8 meter persegi ya. Jadi ini juga berpengaruh banyak masyarakat kita yang berpergian ya tahun lalu. Angka insidensi pneumonia di masyarakat kita juga tinggi. Mencuci tangan ya. Jadi ini juga harus kita ke depan ini harus lebih dikedepankan nanti. Oke, lanjut. Oke, ini nanti kita akan diskusi lebih banyak mungkin apabila ada pertanyaan tentang herd immunity karena waktunya terbatas ya. Jadi saya mencoba untuk menggambarkan ya, memberikan ilustrasi kalau COVID ini adalah kita seperti berada pada sebuah kapal ya. Jadi kita ini menghadapi badai yang sama ya, walaupun kapal kita berbeda. Jadi setiap negara mengalami hal yang sama dengan kita saat ini. Karena dalam kondisi pandemi ya. Nah, lanjut. Nah, tapi yang membedakan adalah bagaimana kecakapan dari nakoda kapal. Artinya bagaimana kecakapan dari pemimpin kita. Baik dari negara maupun di level negara atau di level daerah ya. Nah, lihat juga bagaimana kondisi kapalnya, bagaimana jumlah penumpang kapal tersebut ya. Artinya mungkin dilihat dari Mohon maaf, Pak Angga masih ada bergabung bersama kita mungkin, admin? Bisa informasinya? Halo? Oke. Halo? Oke, Pak Angga? Maaf, terputus kayaknya tadi itu. Oh ya. Oke, silakan Pak Angga. Saya lanjut ya. Jadi ini juga dari ilustrasi tadi ini kita lihat bagaimana kesiapan mental ya, ketahanan bencanaan penumpang ya. Jadi kita telah melalui 3 bulan, 4 bulan yang berat ya. Harus stay at home segala macam, work from home, belajar dari rumah. Ini bagaimana nih kesiapan mental kita dalam menghadapi situasi ke depannya. Oke, lanjut slide. Oke, ini kita sudah siap atau belum? Nah, jadi tadi Pak Abang juga
Ini terkait dengan slide-nya Pak Abang ya. Jadi dalam penetapan new normal ini terkait juga dengan kondisi-kondisi yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi semuanya tergantung dengan diri kita sendiri, apakah kita taat terhadap aturan, komitmen dengan aturan, protokol kesehatan kita jalankan. Nah, apabila kita siap, insya Allah kita bisa melalui badai ini. Oke, lanjut. Oke, ini tadi sudah disampaikan, ini adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Oke, lanjut. Oke, dari saya itu aja Pak Iqbal. Mungkin kita bisa lanjut ke diskusi. Terima kasih. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Agus Fitriangga yang sudah menyampaikan tentang pemaparannya tentang herd immunity ini. Sekali lagi kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun berdiskusi bersama kami, silahkan cantumkan di kolom komentar untuk nama, asal instansi ataupun asal daerahnya di kolom komentar, atau yang punya masalah terhadap voice note-nya boleh langsung ketik pertanyaannya. Nah, sebelumnya tadi ada pertanyaan terkait dengan herd immunity di sesi sebelumnya, tapi saya coba gabungkan pada kesempatan kali ini. Kebetulan Pak Agus Fitriangga yang memaparkan tentang herd immunity. Jadi ada pertanyaan tadi Pak dari Tamara ya. Mungkin Tamara boleh langsung bergabung dan bertanya ya terkait pertanyaan tadi, boleh ditanyakan kembali. Boleh Tamara langsung hidupkan voice note-nya, voice-nya, sorry, unmute-kan, boleh? Boleh di-unmute-kan Tamara. Maaf Pak, suara saya kedengaran? Oke, silakan Tamara. Oke, baik Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, apakah new normal itu sama halnya dengan herd immunity? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena informasi yang saya dapatkan sebelum saya mengikuti webinar ini itu kurang lebih sama pengertiannya Pak. Nah, mungkin dari Bapak boleh tolong diluruskan gitu Pak. Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya Pak Iqbal ya. Oke, Tamara, terima kasih atas pertanyaan ya. Tadi bisa dengar suara saya Tamara? Bisa Pak, aman Pak, aman. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Tamara mempertanyakan tentang new normal ya, apakah sama dengan herd immunity gitu ya? Oke, jadi iya Pak. Oke, jadi kalau ditinjau dari sisi kesehatan ya, herd immunity itu kan definisinya kekebalan ya, kekebalan alami. Jadi kalau kekebalan alami ya, secara kekebalan kelompok yang bisa dilakukan secara alami atau secara buatan ya. Jadi kalau ditanyakan apakah sama dengan new normal ya, beda ya. Definisinya new normal itu kan kita menerapkan hidup baru ya dengan mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi beda dengan herd immunity ini secara definisi ya. Tapi herd immunity ini mungkin saja terkait dalam pelaksanaan, dalam implementasi new normal itu sendiri. Nah, itu yang mesti kita sampaikan ya. Jadi kalau ditanyakan sama atau enggak, ini berbeda. Tapi dalam implementasinya mungkin saja beririsan dengan herd immunity. Begitu, Tamara? Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Oke, baik. Pak Angga sebenarnya sudah menjawab ya untuk pertanyaan Tamara. Oke, terima kasih Tamara. Oke, teman-teman silakan yang ingin bergabung. Bisa cek izin bertanya moderator. Teman-teman yang lain yang masih punya pertanyaan, silahkan coba ketik nama, kemudian asal instansi ataupun daerahnya, atau langsung pilih pertanyaan. Oke, sudah ada satu pertanyaan lagi, yaitu dari Muhammad Hairudin ya.
Oke, Iya. Pak Muhammad Khairuddin, silahkan unmute-kan. Baik, Pak Kadar. Dan kalau bisa menampakkan wajahnya juga itu lebih baik ya. Silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad warahmatullahi Khairuddin. wabarakatuh. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Sebelumnya, Pak Muhammad Khairuddin. ya, Sudah sebelumnya unmute terima suaranya. kasih kepada moderator dan Pak Agus Fitriangga. Saya Muhammad Khairuddin, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak. Izin bertanya, Pak. Menurut Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menurut Bapak, apakah efisien dan efektif untuk herd immunity yang akan diberlakukan di Indonesia? Yang kedua, apakah Indonesia siap untuk new normal? Sedangkan salah satu syarat adekuat yang diberikan WHO untuk new normal itu sendiri, salah satunya adalah kurva penurunan COVID-19 di suatu negara. Itu saja, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Muhammad Khairuddin ya, yang terima kasih Mas nggak Muhammad kelihatan Khairuddin, gambarnya ya. Ada mungkin 2 pertanyaan ya Pak Angga ya tentang keefektifan herd immunity-nya Pak. Oke, saya langsung jawab ya. Oke, Pak Muhammad Khairuddin. Pak. Tadi pertanyaan yang pertama itu apakah kita sudah siap ya dengan jawab pertanyaan yang kedua dulu ya, apakah sudah siap dengan new normal ya. Jadi memang betul kalau persyaratan dari WHO itu kan kurvanya harus sudah flat ya. Selama 2 pekan berturut-turut itu kurvanya harus di bawah 1. Nah, jadi kalau dilihat dari angka sekarang ini di Indonesia ya, tentu masih sangat jauh ya kalau dikatakan kita siap dalam melaksanakan new normal. Tapi ada variabel lain yang harus diputuskan oleh pembuat kebijakan. Jadi tidak semata-mata faktor dari segi kesehatan ya, tapi dari segi ekonomi, dari segi politik mungkin. Jadi pengambil kebijakan juga harus melihat dengan secara holistik ya setiap variabel. Jadi kalau hanya berdasarkan dari variabel kesehatan, tentu kita menyampaikan dari para ahli juga sudah menyampaikan kalau kita belum siap dalam penerapan new normal ini. Tapi ke depan, tapi kita lihat sendiri kalau di Kota Pontianak, Pak Wali Kota sudah mengeluarkan SK ya, surat edaran terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat industri dan jasa ya. Jadi kita secara walaupun secara kesehatan ini belum siap sebenarnya, tapi ada faktor lain yang menjadi pertimbangan gitu untuk dilakukannya new normal ini. Jadi itu yang jawaban saya yang ke pertanyaan Pak Khairuddin yang kedua tadi ya. Tadi pertanyaan yang pertama apa tadi Pak Muhammad Khairuddin? Saya belum mencatat tadi. Bisa diulangi? Efektivitas ya. Baik. Apakah menurut Bapak, apakah efektif dan efisien untuk herd immunity diberlakukan di Indonesia? Terima kasih, Pak. Oh iya, efek herd immunity ya. Jadi tadi saya sudah menyampaikan juga ya kalau kita menunggu ya sampai vaksin ini keluar, artinya kalau diterapkan herd immunity ini berarti kekebalan secara alami akan dilakukan ya. Nah, tapi resikonya juga tinggi ya, di mana angka kematian akan meningkat ya, angka kesakitan juga akan meningkat. Nah, sementara vaksin belum keluar. Apakah kita akan mengambil risiko itu? Nah, itu yang harus dipikirkan oleh pembuat kebijakan. Sebagai contohnya saja di negara di Eropa itu di negara Eropa yang menerapkan herd immunity ini secara terbuka adalah negara Swedia. Nah, tapi setelah diukur ternyata hanya 7,3% orang Swedia yang punya antibodi untuk melawan virus corona ini. Jadi kalau menurut saya sih kalau dilakukan herd immunity di Indonesia tanpa
secara alami itu saya pikir kita belum terlalu siap ya untuk itu. Apalagi secara pengetahuan health literasi juga masyarakat kita masih sangat rendah. Jadi kita perlu mempertimbangkan variabel-variabel yang lain yang terkait dengan masyarakat ya. Oke, dari saya itu Pak Iqbal. Triangga atas jawabannya untuk pertanyaan kedua. Oke, di sesi ini terakhir kita ada pertanyaan yang terakhir ya dari Ananda Nikola kepada Pak Ananda Nikola ini ya. Silahkan Pak, bisa di-unmute-kan suaranya untuk pertanyaan terakhir di sesi ketiga dan terakhir ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nikola Hidayat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pak, saya mau bertanya, kalau seandainya herd immunity itu tidak tepat untuk diterapkan, kenapa pemerintah itu menggaungkan untuk diterapkannya herd immunity? Dan kalau herd immunity itu belum tepat, apakah ada solusi yang lebih tepat daripada menerapkan herd immunity? Baik, terima kasih Pak Ananda Nikola. Ya, saya langsung jawab ya Pak Iqbal. Jadi tadi ini juga menyambung. Oke, itu saja Pak Ananda Nikola, Mas Ananda. Iya, sudah, itu aja. Oke. Terima kasih. Oke, silakan Pak. Oke, tadi juga menyambung pertanyaan dari Pak Muhammad Heri. Jadi untuk terjadinya herd immunity itu syaratnya adalah 60-80% masyarakat suatu wilayah itu harus terinfeksi virus COVID-19 ya. Itu syaratnya. Jadi jika penduduk Indonesia ini adalah 268 juta ya, maka untuk mencapai herd immunity alami ya sekitar 160 sampai 215 juta penduduk harus terinfeksi terlebih dahulu. Ya, gitu ya. Ya, di mana sisanya akan yang tidak terinfeksi akan terlindungi. Nah, tetapi dari penduduk yang terinfeksi tersebut, ya, kemungkinan yang akan meninggal adalah sebanyak 9,1 juta hingga 12,2 juta dengan CFR 5,7%. Nah, jadi ini sangat-sangat tinggi sekali ya risikonya apabila kita menerapkan herd immunity. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan Pak Ananda Nikola, pemerintah menerapkan, saya sampai hari ini belum ada mendengar ya pemerintah akan menerapkan herd immunity. Yang saya tahu pemerintah sekarang menerapkan, menggaungkan ya konsep new normal. Nah, jadi yang sekarang diterapkan adalah bagaimana kita melakukan adaptasi kebiasaan baru. Nah, jadi sambil menunggu vaksin dikeluarkan ya, jadi diterapkanlah penerapan adaptasi kebiasaan baru ini dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Jadi jangan kita sama artikan dengan penerapan new normal ini dengan herd immunity, karena itu adalah dua konsep yang berbeda kalau menurut saya. Oke, dari saya itu Pak Ananda. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, demikian ya jawaban dari Pak Agus Fitriangga untuk pertanyaan dari Pak Ananda Nikola ya dari Stikes Kepanjen, Jawa Timur. Oke, sepertinya sudah cukup Pak untuk diskusinya Pak Angga. Terakhir mungkin Pak Angga ada hal yang perlu ditekankan untuk masyarakat secara umum. Kebetulan siaran ini di live-kan juga di Instagram Himikawa Untan Pak. Silakan Pak untuk terakhir. Iya, untuk masyarakat Indonesia ya. Jadi apalagi ada dari Jawa Timur ya yang menjadi peserta pada webinar hari ini, kita harus menerapkan adaptasi kebiasaan baru ini sesuai dengan protokol-protokol kesehatan yang telah ada. Kita tidak mungkin hidup dalam isolasi atau dengan karena ya secukuplah yang kemarin itu selama 3 bulan menjadi pengalaman bagi kita ya.
Karena tidak mungkin tidak akan pernah kita alami lagi pandemi seperti ini. Jadi di pandemi ini juga banyak manfaat sebenarnya yang dapat kita ambil ya, di mana kita bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya, yang selama ini mungkin tidak kita terapkan, tapi dengan adanya pandemi ini kita semuanya berubah. Jadi yang kebiasaan baru, kebiasaan lama kita tinggalkan, kita masuk ke kebiasaan baru. Nah, terkait dengan herd immunity, jadi kita apabila vaksinnya sampai saat ini kan kita belum tahu ya keluarnya kapan. Nah, kita sedapat mungkin menjaga diri kita sendiri dengan melakukan perubahan gaya hidup ya, dengan olahraga, dengan makanan-makanan yang bergizi ya, minum vitamin, nah, kemudian penerapan hidup sehat ya. Nah, yang seperti yang tadi saya sampaikan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan pakai sabun. Jadi itu saja mungkin pesan dari saya, Pak Iqbal. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Agus Fitriangga, SKM MKM. Sekaligus mungkin tadi pernyataan tadi sekaligus menutup ya sesi Pak Angga dalam materi ini. Dan oke, terima kasih ya Pak sekali lagi Pak. Terima kasih Pak Iqbal. Oke, baik teman-teman semua peserta webinar Ulat Ketan tahun 2020 yang mengangkat tema tentang persiapan menuju normal dan mengupas tuntas tentang isu herd immunity ini sudah kita dengar gitu ya, dan karena waktu juga memang sudah habis, dan alhamdulillah 3 pemateri juga kita sudah dengarkan materinya. Dari mulai tadi ada Nestriana Harlina, kemudian ada Pak Ambang, dan terakhir ada Pak Agus Fitriangga. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas ketiga materi yang luar biasa itu, dan tentunya sudah membuka pemikiran kita ya lebih baik lagi. Oke, baik. Sepertinya Pak Iqbal terputus koneksinya. Langsung saja saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan seluruh panitia serta narasumber dan moderator. Secara kondisional, teman-teman diharapkan untuk belum meninggalkan G-Form ini. Kenapa? Karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi diharapkan kepada seluruh peserta bisa menghidupkan kameranya karena akan ada sesi dokumentasi. Jadi teman-teman yang udah daftar dan mengikuti seminar ini bisa terlihat nih muka-mukanya seperti apa sih dan dari mana saja gitu. Jadi bukan hanya nama dan inisial di Google Meet-nya, boleh dihidupkan semua kameranya. Dan nanti setelah sesi foto bersama ini selesai, bakal ada arahan dari admin peserta untuk mengisi G-Form akhir, di mana G-Form akhir ini menentukan apakah teman-teman mendapatkan sertifikat atau tidak. Karena banyak yang ketinggalan G-Form awal, ada yang belum masuk grup, dan sebagainya. Jadi diharapkan tidak telat untuk mengisi G-Form akhir ini, dan seluruh peserta bisa menghidupkan semua kameranya. Baik, udah banyak yang hidupin. Yuk, yang belum hidupkan, pasang foto terbaiknya, muka terbaiknya, senyum termanisnya. Yeah. Oh, saya... Oke. Udah semua belum nih? Untuk operator bisa bersiap-siap untuk mengambil dokumentasi. Sudah semua? Mungkin bisa langsung saja kali ya. Oh iya, belum bisa karena form akhirnya sedang ditutup teman-teman. Bakal dibuka lagi setelah seminar ini memang benar-benar selesai. Jadi jangan diisi dulu ya sampai ada arahan bahwa waktu sudah dimulai dari adminnya. Oke, boleh mungkin kasih senyum terbaiknya. Kasih nampakkan giginya boleh. Mungkin untuk operator bisa siap-siap. 1, 2, 3, senyum.
Udah? Oke, mungkin sekali lagi Kak Tamara ya. Oke, 1, 2, 3, senyum. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Saya atas nama panitia mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf juga kepada narasumber dan moderator, mungkin kami ada dari panitia ada kekurangan karena ini adalah event pertama kami. Jadi selamat datang kepada teman-teman di acara ulat ketan perdana kami. Oh baik, maaf tadi terputus. Saya atas nama panitia mohon maaf apabila ada salah kata. Seminarnya sudah selesai, jadi untuk teman-teman bisa stay di grup peserta karena bentar lagi Google Form untuk absensi akhirnya bakal dibagiin. Jadi jangan sampai terlambat untuk mengisinya karena ini adalah penentuan sertifikat teman-teman yang akan kami tulis namanya di sertifikat dan dikirim ke email masing-masing peserta. Jadi saya Tari Disundari Karanita sebagai MC dan perwakilan panitia mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Boleh meninggalkan Google Meet. Silakan ikon ulat ketan selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sama. Halo Kak Kam. Maria, oleh tua.